Hai hai hai, Shalom Grade 4. Hari ini kita akan belajar kembali dengan Teacher Karis. Hi, good morning grade 4. How are you today? Ya, Teacher Karis hope all of you always stay healthy. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan lanjutkan pelajaran matematika kita. Nah, silahkan kamu buka buku matematika kamu di halaman 44. Nah, kita akan belajar mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2 ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai pangkat 2. Apa sih pangkat 2 itu dan bagaimana sih cara menemukan bilangan pangkat 2? Lalu bagaimana dengan akar pangkat 2? Nah, jadi untuk pelajaran ini mungkin dari beberapa dari antara kamu ada yang sudah pernah mendengar mengenai pangkat 2, tapi ada juga yang baru pertama sekali mengenal kata pangkat 2. Oke, jadi pada saat ini kita akan pelajari mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2. Dan teacher harap kamu semua perhatikan dengan baik videonya supaya kamu paham dan kamu bisa menyelesaikan setiap soal nanti yang diberikan. Oke, nah sekarang kita mulai dulu pelajaran kita yang pertama mengenai pangkat 2. Apa sih pangkat 2 itu? Nah, pangkat 2 itu adalah perkalian berulang, ya, perkalian berulang dari satu buah bilangan. Jadi, jika ada diberikan satu buah bilangan, artinya kita kalikan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Nah, bilangan pangkat 2 ini biasa juga disebut dengan kuadrat. Ya, jadi pangkat 2 itu sama dengan kuadrat. Nah, bagaimana penulisan bilangan pangkat 2 ini? Nah, sekarang kita lihat. Nah, lihat di sini. P pangkat 2. Nah, penulisan P pangkat 2. Pangkat 2 itu ditulis angka 2 kecil di atas bilangan pokok. Nah, P pangkat 2 itu nilainya sama dengan P kali P. Jadi contohnya nih, teacher sebutkan satu buah bilangan, misalnya 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu artinya sama dengan 3 kali 3 ya. Jadi kita kalikan bilangan yang sama sebanyak 2 kali. 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, bukan 3 kali 2 ya. Nah, sekarang kita perhatikan. P dibaca ini P kuadrat atau P pangkat 2 ya. Dibaca boleh P kuadrat atau P pangkat 2, itu sama saja. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nih, seperti tadi teacher bilang, 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5. Nah, kita lihat perkalian 5 dilakukan sebanyak 2 kali ya. Jadi 5 kali 5 ya, nah bukan 5 kali 2. Berapa hasilnya? 25. Jadi nilai dari 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Dari mana kita peroleh hasilnya 25? 5 pangkat 2 kan sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 itu hasilnya adalah 25. Oke, jadi itu untuk bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Nah, hasilnya ini, hasil daripada 25 itu disebut sebagai bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat untuk hasil dari perkalian pangkat 2. Kita pelajari contoh yang lain nih. Contoh yang kedua, 12 kuadrat atau 12 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Nah, kembali kita ingat, 12 kuadrat itu sama dengan 12 kali 12. Nah, sekarang tinggal kita cari hasil 12 kali 12 adalah 144. Ya, jadi kita kalikan 12 kali 12. Nah, sudah pelajari perkalian kan? Kita sudah belajar di Maths mengenai perkalian bersusun ke bawah. Nah, jadi caranya sama untuk menemukan perkalian, hasil perkalian dari 2 bilangan di matematika. Jadi kamu bisa pakai cara itu. Next. Nah, kita pakai 2 contoh bilangan ini.
7 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 atau 7 kuadrat tambah 4 kuadrat. Bagaimana cara kita menemukan bilangan kuadratnya? Nah, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita temukan dulu hasil masing-masing. Yang pertama kita cari 7 pangkat 2 itu kan sama dengan 7 kali 7. Kemudian 4 pangkat 2 itu kan sama dengan 4 kali 4. Ya kan? Nah, sekarang kita cari hasilnya masing-masing. 7 kali 7 itu berapa? Nah, 7 kali 7 itu kan sama dengan 49. Kemudian 4 kali 4 itu kan sama dengan 16. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Ini kan tadi ditambah, berarti 49 tambah 16 hasilnya adalah 65. Maka hasil dari 7 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 itu sama dengan 65. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. 7 kali 6 pangkat 2. 7 kali 6 pangkat 2. Nah, ingat, yang harus kita temukan hasilnya dulu adalah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu berapa? Sama dengan 6 kali 6 kan? 6 kali 6 itu hasilnya adalah 36. Berarti kita kalikan. 7 kali hasil 6 pangkat 2 itu adalah 36. 7 kali 36 itu berapa? Nah, kita bisa cari hasilnya. Maka kita temukan hasilnya adalah 252. Oke, contoh yang kelima. 475 dikurang 7 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, cari masing-masing dulu. 7 pangkat 2 berapa? 49 ya kan? 7 kali 7. 2 pangkat 2 berapa? 4 dari 2 kali 2. Maka tinggal kita hitung. 475 dikurang 49 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 299. Oke, itu untuk bilangan pangkat 2. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai akar pangkat 2. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Tadi bilangan pangkat 2 itu kita kalikan dia sebanyak 2 kali. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan akar pangkat 2. Apa sih akar pangkat 2 ini? Akar pangkat 2 itu merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Kamu boleh lihat buku matematika kamu di halaman 46 ya, Nak. Akar pangkat 2 itu merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2. Atau sama juga kita sebutkan dengan akar kuadrat. Nah, tadi seandainya kita contohkan P kali P itu sama dengan R, di mana R itu sama atau bisa juga disebutkan dengan P pangkat 2 ya kan? Nah, bagaimana kita menuliskan bilangan pangkat 2 itu? Akar pangkat 2 itu sama dengan ini adalah lambang dari akar pangkat 2. Coba kamu perhatikan bentuknya. Ya, akar pangkat 2 atau akar kuadrat R. Nah, jadi kamu lihat akar kuadrat ini kalau kita tuliskan dalam bentuk lambang itu mirip seperti bentuk pembagian, ya. Cuman dia lebih panjang. Nah, bagaimana cara kita menemukan akar pangkat 2? Nah, ya kita pelajari sama-sama. Kita akan menemukan bilangan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 36. Nah, supaya kita bisa menemukan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 36, kita harus tahu dulu perkalian yang hasilnya adalah 36. Nah, teacher buat contoh di sini. 36 itu bisa kita peroleh dari hasil 6 kali 6. Ya. Kemudian bisa juga 2 dikali 18. Dan juga 4 kali 9. Jadi kalau dalam bentuk perkalian itu ada 3 perkalian yang hasilnya adalah 36. Tapi dari ketiga perkalian ini hanya ada satu yang menunjukkan hasil dari akar pangkat 2. Nah, kita kembali ingat kalau pangkat 2 tadi yang sebelumnya itu adalah perkalian bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Contoh, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Ya kan? Bilangannya sama. 6
7 pangkat 2 itu sama dengan 7 kali 7. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Jadi yang perlu kita perhatikan di situ perkaliannya bilangannya sama. Nah, sekarang kita lihat dari ketiga perkalian ini, kita mulai dulu dari 4 kali 9, bilangannya sama tidak? Tidak, berarti dia tidak bisa kita gunakan. 2 kali 18 itu bilangan yang sama tidak? Tidak juga. Nah, sekarang kita lihat 6 kali 6. Apakah dia perkalian bilangan yang sama dan berulang? Iya, angkanya berulang. Nah, maka hasil dari 30 akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 36 itu adalah 6. Atau kalau misalnya kita buat dia ke dalam bentuk pangkat 2, 6 pangkat 2 itu kan sama dengan 6 kali 6. Nah, 6 kali 6 itu kan kalau kita hitung adalah 36. Makanya dikatakan akar pangkat 2 dan bilangan pangkat 2 itu merupakan kebalikan. Ya, jadi akar pangkat 2 itu kebalikan dari pangkat 2. 6 pangkat 2 itu hasilnya adalah 36. Ya kan? Akar pangkat 2 dari 36 itu hasilnya adalah 6. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 64. Artinya kita harus cari perkalian bilangan yang sama yang hasilnya adalah 64. Nah, 64 itu sama dengan 8 kali 8. Maka hasil dari akar pangkat 2 dari 64 itu adalah 8. Oke, kita coba contoh yang ketiga. Akar pangkat 2 titik-titik sama dengan 4. Nah, akar pangkat 2 titik-titik sama dengan 4. Berarti kita harus temukan bilangan pangkat 2 dari 4. Contoh tadi ini kan, akar 64 kan sama dengan 8. Karena apa? Karena 8 kali 8 sama dengan 64. Nah, maka akar titik-titik itu sama dengan 4. Berarti kita harus cari dengan cara 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 itu berapa? 16. Ya kan? Maka akar pangkat 2 dari 16 itu sama dengan 4. Oke, jadi itu adalah mengenai akar pangkat 2. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan akar pangkat 2, akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari 625. Nah, kalau yang harus kamu ingat ya, teacher mau kamu ingat bilangan pangkat 2 mulai dari 1 sampai 10 ya. 1 pangkat 2, 1 kali 1 hasilnya 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2 hasilnya 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3 hasilnya 9. 4 pangkat 2 itu adalah 16 atau 4 kali 4. 5 pangkat 2, 5 kali 5 itu adalah 25. 6 pangkat 2, 6 kali 6 adalah 36. 7 pangkat 2, 7 kali 7 adalah 49. 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. 9 pangkat 2, 9 kali 9 itu adalah 81. Dan 10 pangkat 2, 10 kali 10 adalah 100. Jadi mulai dari 1 sampai 10 kamu harus ingat. Nah, teacher bagaimana kalau angkanya itu besar lebih dari 100? Kita harus cari akar kuadratnya. Nah, itu yang harus kita akan kita temukan saat ini. Kalau angkanya itu besar lebih dari 100, bagaimana cara menemukannya? Contoh 625, itu kan sudah besar angkanya. Kita akan menemukan bilangan akar kuadratnya atau akar pangkat 2. Nah, tahap yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa menemukan akar kuadratnya adalah yang pertama, pisahkan setiap dua angka mulai dari belakang. Jadi kan 625 itu ada 3 angka. Jadi kita pisahkan setiap 2 angka dari belakang. Yuk kita lihat. Nah, ini sudah kita pisahkan dia kan. Kita ambil 2 angka dari belakang. Terus kita berikan tanda titik. Setelah itu terpisah dia dengan 6. Kalau angkanya lebih banyak lagi sama. Kita ambil setiap 2 angka.
Oke, setiap dua angka dari belakang kemudian kita berikan tanda pisah dengan tanda titik. Nah, setelah kita pisahkan, yang kedua yang harus kita lakukan, kita perhatikan angka yang paling kiri. Tentukan bilangan kuadrat yang paling mendekati angka paling kiri. Nah, angka paling kiri adalah 6. Nah, makanya tadi teacher katakan kepada kamu harus ingat bilangan pangkat 2 mulai dari 1 sampai 10. Ya. Jadi kita harus cari bilangan pangkat 2 yang ada dari antara 1 sampai 10 tadi yang paling mendekati 6. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Loh, mana yang akan kita gunakan? Berarti yang harus kita gunakan tadi adalah 4, ya kan? 4 itu dari mana? Dari 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Maka kita tulis hasilnya adalah 4. Setelah itu, kita tulis hasilnya pada tempat hasil 2. Karena kita menggunakan 2 pangkat 2, maka di bilangan hasil kita gunakan adalah 2. Kemudian hasil dari perkalian 2 kali 2 tadi atau 4 kita tulis di bawah 6. Kemudian hampir mirip seperti pembagian kita kurangkan. 6 dikurang 4 itu adalah 2. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah turunkan 2 angka yang terakhir tadi. 25. Nah, sekarang angka yang sudah kita miliki adalah 225. Nah, bagaimana cara kita menemukannya lagi? Apa yang harus kita lakukan? Next, kita perhatikan langkahnya. Yang ketiga, jumlahkan bilangan hasil pertama. Tadi hasil pertama itu adalah 2 kali 2. Nah, pada tahap ini kita akan tambahkan 2 tambah 2. 2 tambah 2 itu berapa? 4. Ya kan? Jadi ingat, kalau untuk angka yang besar ini adalah tahap-tahap yang harus kita lakukan. Tadi pertama 2 kali 2, setelah itu kita tambahkan 2 tambah 2. Nah, 2 tambah 2. Apalagi yang harus kita lakukan setelah ini? Cari bilangan sama sehingga hasilnya adalah 4 titik-titik kali titik-titik sama dengan 225. Nah, jadi 4 ini sebagai hasil penjumlahan tadi ini tetap. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, angka yang di titik-titik ini harus angka yang sama. Contoh, misalnya kita mau pakai angka 3. Berarti ini jadi 43 kali 3. Kita tes, kita coba apakah 43 kali 3 itu hasilnya 225? Tidak kan? Nah, berarti kita harus cari bilangan yang sama. Kemudian setelah kita kalikan hasilnya adalah 225. Nah, caranya yang simple adalah kamu lihat angka terakhirnya 5. Angka terakhirnya 5. Bilangan pangkat 2 yang hasil perkaliannya itu adalah 5 itu hanya 25. 25 itu datang dari 5 kali 5. Maka coba kita masukkan dengan cara 5 kali 5. Jadi 45 kali 5. Nah, ketika kita hitung 45 kali 5 ini, apakah hasilnya 225? Ya, kalau kita hitung 45 kali 5 itu adalah 225. Maka kita tulis hasilnya adalah 225. Lalu 5 tadi yang kita temukan itu kita tulis di atas di samping 2. Maka sekarang angka yang kita punya adalah 25. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Kita kurangkan lagi 225 dikurang 225. Berapa hasilnya? 0. Ya kan? Maka akar kuadrat dari 625 itu sama dengan 25. Kita tulis hasilnya. Jadi ingat tahap-tahap ini untuk angka-angka pangkat 2 atau akar kuadrat yang besar. Oke, untuk akar kuadrat mulai dari 1 sampai 100 itu harus kamu ingat. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Selesaikan soal berikut. 3 pangkat 2 dikali 100 dikali akar kuadrat 100 dikurang akar kuadrat 625. Nah, nanti kita cari dulu satu persatu.
3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Ya kan? Kemudian dikali ini. Kali akar 100, akar kuadrat 100. Tadi teacher katakan mulai dari 1 sampai 100 itu kamu harus ingat. 100 itu datang dari 10 kali 10. Ya, atau 10 pangkat 2 berarti 100 akar kuadrat 100 itu sama dengan 10. Maka kita tulis kali 10 dikurang. Nah, akar 625, akar kuadrat 625 tadi kan adalah 25 kurang 25. Sekarang kita kalikan dulu. 9 dikali 10 berapa? 9 kali 10 90 kurang 25. 90 dikurang 25 hasilnya adalah 60. Oke, jadi itu adalah cara-cara yang bisa kamu gunakan, langkah-langkah yang akan kamu gunakan untuk menemukan akar kuadrat dan menyelesaikan soal-soal mengenai akar kuadrat dan juga bilangan pangkat 2. Oke, nah kita akan lanjutkan kembali. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, bilangan masalah yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Contoh, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan akar pangkat 2 ini sangat berkaitan erat dengan luas persegi. Ya, semua sudah tahu kan persegi? Persegi itu adalah bilangan bangun datar yang memiliki 4 sisi dan keempat-empatnya itu sisinya sama panjang. Atau kalau di maths or in maths, we know that as square. Ya, kita tahu itu adalah sebagai square. Nah, kalau untuk akar pangkat 2 dan pangkat 2 ini itu sangat berkaitan dengan luas persegi. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jika yang ditanyakan adalah luas persegi, maka yang harus kita cari adalah pangkat 2-nya. Tapi jika yang ditanyakan adalah sisi persegi, maka yang harus kita temukan adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Ya, ingat, kalau yang ditanya luas, cari pangkat 2-nya. Kalau yang ditanya sisi, cari akar pangkat 2-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Pak Tono memiliki sawah berbentuk persegi dengan luas 144 meter kuadrat. Di sekeliling sawah tersebut akan dibuat pagar. Berapa meter panjang pagar tersebut? Nah, maksudnya sekarang yang diketahui adalah luas. Kalau yang diketahui luas berarti yang ditanyakan adalah panjang sisinya. Sekarang kita lihat. Diketahui luas sawahnya tadi 144 meter kuadrat. Yang ditanya adalah panjang pagar yang harus digunakan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah gambaran sawah dari Pak Tono dengan luas 144 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah panjang sisinya. Tadi teacher katakan kalau dia mau mengetahui panjang pagar, berarti dia harus diketahui dulu panjang sisi perseginya. Kalau panjang sisi yang ditanya, maka yang harus kita temukan adalah akar kuadrat. Akar kuadrat dari apa? Akar kuadrat dari luas. Di mana ini adalah luas sawah. Maka panjang sisinya adalah akar kuadrat dari luas sama dengan akar kuadrat dari 144. Nah, bagaimana caranya teacher menemukan akar kuadrat dari 144? Kembali kita pakai cara yang sama seperti kita menemukan akar kuadrat dari 625 tadi. Ya, jadi kalau misalnya kamu masih kurang paham menemukan cara akar kuadratnya, kamu boleh mundurkan videonya sama langkahnya seperti kita mencari akar kuadrat 625, sorry. Nah, setelah kita cari hasilnya dapat 12 meter. Maka panjang satu sisinya ini sama dengan 12 meter. Nah, kalau sisinya ini 12 meter, kan yang ditanya panjang pagar. Pagarnya kan untuk keempat-empat sisi. Bagaimana kita bisa tahu semua panjang pagar yang diperlukan Pak Tono? Oke, kita tinggal kali 4. Panjang pagar sama dengan 4 kali sisi. Karena apa? 4.
karena Pak Tono akan membuat pagar di sekeliling sawah. Sawahnya tadi punya 4 sisi, berarti semuanya akan dipasangi pagar. 4 kali 12, dari panjang satu sisinya tadi 12. Maka kita temukan jawabannya adalah 48 meter. Oke, kemudian contoh yang kedua. Sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 34 meter. Tanah tersebut akan dijual dengan harga 2 juta rupiah per meter kuadrat. Berapa rupiah total harga jual tanah tersebut? Nah, diketahui panjang sisi. Kalau kita mau tahu total jumlah harga jualnya, kita harus tahu dulu luasnya. Ya, ingat kalau mau diketahui luasnya, kita harus cari pangkat 2. Yang diketahui panjang sisi 34 meter. Kemudian harga jual 2 juta rupiah per meter kuadrat. Yang ingin ditanyakan adalah total harga jual tanah. Dan maka bagaimana cara kita menemukan jawabannya? Ingat, kalau mau cari luas, cari dulu pangkat 2. Cari terlebih dahulu luas tanah. Luas itu sama dengan sisi pangkat 2, di mana sisinya tadi adalah 34. Maka itu sama dengan 34 pangkat 2. 34 pangkat 2 itu berapa? Sama dengan 34 kali 34, ya kan? Cari hasil dari 34 kali 34, berapa? Ingat perkalian bersusun ke bawah untuk 2 bilangan di maths yang sudah kita pelajari. Nah, hasilnya adalah 1156 meter kuadrat. Maka luas tanah yang akan dijual itu adalah 1156 meter kuadrat. Supaya kita tahu berapa harga jualnya, tinggal kita kalikan saja dengan harga jual tanah. Maka total harga jual tanah adalah 1156 meter kuadrat kali 2 juta rupiah. Hasilnya adalah, nah kamu kalau untuk seperti ini kalikan aja dulu 1156 kali 2. 1156 dikali 2 itu kan sama dengan 2312. Kemudian kamu tinggal tambahkan saja nolnya. Ya, ini adalah ada 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tambahkan lambang rupiah. Maka kita punya sekarang ini adalah 2.312 juta rupiah. Itu adalah untuk harga jual seluruh tanahnya. Oke, itu adalah beberapa soal yang berkaitan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, sekarang silahkan selesaikan latihan-latihan berikut halaman 45. Kerjakan nomor 1B dan G, nomor 3D dan E, halaman 47 nomor 1C, nomor 2E dan nomor 4A, halaman 48 nomor 3 dan 4. Selesaikan di buku tulis. Ingat, di buku tulis atau di buku kotak kecil matematika dan kirim ke teacher yang mengajar matematika di kelas kamu masing-masing. Untuk 4A dan 4B silakan kirim jawabannya ke teacher Pikal dan untuk 4C silakan kirim jawabannya ke teacher Karis. Oke, that's all about our lessons today. Sampai di sini pelajaran matematika kita hari ini. Oke, teacher harap kamu bisa paham. Kalau kurang paham, boleh diulang nanti lagi kembali videonya ya, supaya paham. Dan boleh bertanya ke teacher kalau masih ada yang kurang dipahami. Oke, that's all about our lessons. Thank you for your attention.